Senang sekali berjumpa dengan Pak Majin. Oke, Pak Majin, kita sudah sempat berbincang-bincang ya sebelumnya, dan dari hasil pembicaraan kita, rupanya Pak Majin mau memberikan perhatian kepada pengembangan di area keuangan ya. Apa masalah yang Pak Majin sedang hadapi sekarang di area keuangannya? Soal hutang, hutang kartu kredit yang terlalu tinggi. Oke. Ya, dalam ringgit Malaysia itu 8.000 lebih begitu. Wow. Jadi, ya, puji Tuhan, harap dalam bulan April ini boleh settle down selesainya semualah. Ada lebih kurang 2.000 lebih lagi yang belum selesai. Berarti sebetulnya kalau soal persoalan utang kartu kredit ini sudah bisa selesai di bulan ini ya Pak? Ya, bulan April bisa selesai. Oke. Di sektor keuangan ini, apa goal keuangan Pak Majin di tahun 2021 ini Pak? Saya mau setelah selesai hutang kartu kredit ini, saya mau fokuskan untuk menabung Pak. Menabung, khususnya untuk studi anak-anak. Karena anak pertama kami sekarang sedang studi di College Matrikulasi Labuan, first semester, dan next year second semester, kemudian dia akan lanjut ke universitas lah. Oke, ada berapa anak Pak Majin ya? 3 ya. Oke, jadi Pak Majin mau buat perencanaan untuk keuangan bagi pendidikan anak ya? Iya. Oke. Nah, rencananya berapa banyak nih yang mau atau maksud saya mungkin begini loh pertanyaannya. Kebutuhan ya, apa sudah dicatat kebutuhan keuangan dari pendidikan itu dari 3 orang anak ini, kira-kira diperlukan biaya berapa ya Pak Majid? Ya, depends pada college atau universitas yang anak akan masuk ya? Iya, masuk. Tapi kira-kira ada gambaran kira-kira average-nya berapa kira-kira? Untuk menyelesaikan 3 orang ke peringkat degree, kemungkinan saya perlu dalam 100.000 lebih kurang atau lebih. Oke, kurang lebih 100.000 ya. 100.000 ya. Ini diperlukan dalam berapa tahun? Apa di tahun 2021 atau 2022 atau 2023? Atau perlu berapa ini 100.000 ini berapa tahun nih? Untuk kalau dilihat pada umur anak-anak saya yang nomor 1 itu sekarang tahun depan, so dia selesai college, kemudian lanjut ke universitas, so untuk dia saya perlukan pada tahun 2022 pada penghujung tahun itu kurang-kurang saya perlukan 20 ataupun 25.000. Oke. Nah, oke. Iya. Oke, jadi kalau Pak Majin coba menghitung per tahunnya ya, kalau dibuat rata-rata 20 atau 25.000 untuk 3 orang anak ya,
Ya. 3 orang anak ini kurang lebih menyelesaikan, kalau tiga-tiganya bisa menyelesaikan dalam berapa tahun? Anak pertama berapa tahun, anak kedua berapa tahun, anak ketiga berapa tahun? Anak pertama berumur 22 biasa ambil degree dalam 3 tahun. 22, 23, 24, mungkin dalam 2024 atau 2025 untuk yang anak pertama. Oke, jadi kalau 3 tahun rata-rata pendidikan, kita anggap aja berarti 3 orang itu 9 tahun ya Pak? Iya, 9 tahun berarti per tahun, kalau per tahun masing-masing kita anggap 25.000 ya Pak? Iya. 25.000 berarti kali 9 ya Pak? Berapa itu? 25 itu kemungkinan bukan untuk setahun, dia mungkin untuk menyelesaikan semester degree itu. Oh, bukan setiap tahun ya, per 3 tahun ya Pak? Iya, per 3 tahun. Per 3 tahun. Nah, per 3 tahun itu berarti kalau pecah per tahunnya berapa Pak? Tapi itu per 3 tahun itu untuk yang anak yang pertama, Coach. Kalau yang kedua, kalau anak yang kedua termasuk diploma dengan degree dalam lebih kurang 5 tahun. Anak yang ketiga juga dalam 5 tahun. Oke, baik. Nah, kira-kira Bapak mau pecahin perencanaan keuangannya untuk pendapatan ya, kita hitung income ya. Bapak mau pecah per tahun atau mana? Per tahun berapa jadinya? Misalnya 2001 berapa Bapak mau income-nya berapa ini? Di total dalam setahun berarti per bulannya berapa? Bapak mau pecahkan begitu atau gimana, Pak Majid? Ya, sebaik-baiknya begitu. Oke, kalau begitu kita mulai dari 2021 ya Pak? Oke, 2021 dari sampai Desember ini Bapak mentargetkan berapa yang bisa ditabung? Kalau bisa dalam 20.000. Oke, bisa menabung 20.000 RM ya? Iya. Oke, baik. Nah, sekarang kita keuangan Bapak, situasi keuangan Bapak itu bulan ini adalah melunaskan kartu kredit ya, utang kartu kredit ya? Iya. Tambahan 2.000 ya Pak? Iya. Oke, nah berarti ini April, kita hitung dari April ini, April 21 Pak. Berarti sudah tinggal berapa bulan nih Pak untuk mencapai tahun Desember? 8 bulan lagi ya Pak? 8 bulan. 8 bulan. Nah, 8 bulan ini Bapak mesti kejar tabungan 20.000 ringgit ya Pak? Iya. Oke, baik. Kalau situasi keuangan sekarang gimana Pak? Apakah Bapak merasa bisa? Berarti kan kalau 20.000 Bapak bagi 8 sekarang nih Pak. Apa atau sudah ada tabungan? Sudah ada tabungan lebih dari 2.000 karena Bapak harus ambil 2.000 untuk bayar hutang ya. Nah, apakah ada yang bisa ditabung bulan April ini Pak? Bulan April ada Coach. Kalau masuk backdated saya punya allowance dalam 13 ke 15.000 yang akan masuk pada bulan April. Oh, untuk ditabung? Tidak. Itu yang bisa ditabung berapa? Yang bisa ditabung 10, saya rasa 10. 10.000 ringgit? Iya. Oke, 10.000 ringgit, terus yang Bapak akan keluarkan 2.000 kan? Atau memang itu sudah yang 2.000 saya sudah deduct daripada keluarkan, sudah dikeluarkan sebelumnya. Jadi ini semua memang bisa ditabung ini ya
Ya. Sudah setelah pengeluaran semuanya ya? Iya. Oke, wow. Nah, kalau 10.000 berarti ini sudah mau tinggal 10.000 lagi untuk ditabung ya, Pak? Ya. Oke, berarti menurut saya sih gampang sekali untuk dicapai ya, Pak? Iya, harap bisa. Tapi itu coach, itu saya belum kira lagi coach untuk rekaman lagu-lagu rohani yang saya akan selesaikan pada tahun ini. Oke, berarti 10.000 ini sebetulnya maksud saya tabungan itu bukan hanya untuk pendidikan ya, Pak? Iya. Ada untuk keperluan-keperluan yang lain lagi ya? Iya, untuk menyelesaikan selain pendidikan, ada juga biaya rekaman ya? Iya. Biaya rekaman itu perlu berapa, Pak? Kurang lebih 8.000. 8.000. Berarti Bapak 20.000 tabungan pendidikan plus 8.000 gitu? Iya. Berarti kurang lebih yang Bapak mau tabung itu ya kurang lebih 28 sampai 30.000 gitu. Atau gimana? Iya, kurang lebih. Kurang lebih ya. Jadi Bapak mau gimana nih? Angka 28 atau 30 nih? 28 lah. 28.000. Oke. Nah, oke ya. Jadi Bapak ingin ini 28.000. Nah, jadi situasi sekarang gimana? Keuangannya Bapak sumbernya dari mana? Sumber keuangan sekarang? Sumber keuangan sekarang ini semuanya pada pekerjaan saya. Dari pekerjaan sebagai polisi ya? Ya, pekerjaan pakai polisi. Dan juga saya ada sebuah rumah, saya kontrakkan kepada orang. Oh, oke. Ya, dengan nilai Rp1.200 satu bulan. Oke. 1.200 ya. Berarti ada pemasukan dari sini plus dari gaji polisi ya. Ya. Oke. Jadi situasi keuangannya saat ini sebetulnya kalau untuk keluarga kebutuhan sehari-hari gimana? Cukup atau lebih dari cukup nih? Buat masa sekarang cukup. Cukup, baik. Jadi berarti yang perlu dipikirkan sekarang untuk menabung ya? Ya, untuk menabung. Baik. Oke. Nah, apakah Pak Majin sudah berpikir dari gaji yang ada sekarang dari rumah kontrakan, Bapak bisa tabung berapa Pak kalau dari sini Pak? Bermula bulan April goal setting saya mau menabung 1.000. Paling kurang 1.000. 1.000. Ya, berarti akan ada penambahan 8.000 sampai Desember ya Pak? Ya. Oke. Sementara sekarang Bapak udah bisa masukin 10, berarti baru 18. Ada kurang 10.000 Pak. Kurang 10.000. Nah, apakah Pak Majin sudah memikirkan bagaimana untuk mendapatkan 10.000 ini? Yang sudah pasti, yang sudah tetap itu adalah 1.000 per bulan yang bisa ditabung dari gaji bulanan dan dari bisnis rumah kontrakan. Betul ya? Sejumlah 1.000. Nah, berarti sebetulnya Bapak perlu minimal 2.000 per bulan ya Pak untuk ditabung kan? 2.000 per bulan. Yang sekarang Bapak baru yang sangat udah pasti bisa tabung itu 1.000. Nah, bagaimana? Apakah Bapak sudah pikirkan cara-cara untuk mendapatkan yang 1.000 ringgit lagi per bulan, Pak? Ada nggak cara-cara yang sedang Bapak pikirkan sekarang? Apa yang mau dilakukan untuk menambah yang 1.000 ini, Pak?
untuk per bulan, tiap bulan. Karena polisi dikejar kurang lebih 10.000 ya. Jadi minimal 1.000 lah per bulan. Saya ada terpikir mau 1.300 lah mestinya per bulan. Iya. Saya ada terpikir mau bisnis menjual daging, Coach. Oke. Jual daging dan menjual sayur. Oke. Nah, sayurnya itu saya bawa dari Pundasang Ranau ke Lahadatu. Karena tempatnya itu di pedalaman itu sayurnya kosnya agak tinggi. Kurang ya atau mahal ya? Sayurnya sebab di sana itu cuma ladang-ladang sawit. Jadi sayurnya ada kurang. Lalu dagingnya saya cadang itu mau menjual dari Lahadatu ke area Ranau. Ya, tapi itu lisensinya belum diurusin, jadi belum bisa dimulai. Tapi sayurnya nggak perlu lisens. Oke, baik. Ya. Ada lagi opsi yang lain? Saya coba bincang dengan wife nanti bagaimana, sama ada mungkin dia boleh buka bisnis online mungkin. Ya, mungkin tengok nanti apa yang dipersetujui oleh wife lah untuk dia coba lakukan. Oke. Masih ada ide-ide lain, kemungkinan lain untuk mendapatkan uang 1.000 kurang lebih yang diperlukan 1.200-1.300 ringgit per bulan ekstra. Pertama tadi ya ada bawa daging dan sayur dari Ranau ke Lahadatu ya, dijual di sana. Yang kedua mendorong istri untuk menjalankan bisnis online. Yang ketiga mungkin ada lagi yang keempat, 3-4. Yang ketiga saya mau coba bisnis car rental, sebagaimana yang saya pernah buat sebelum ini. Tapi saya hentikan dalam 2-3 tahun kebelakangan ini karena kereta yang saya sewakan atau kontrakkan itu accident. Jadi saya banyak menanggung kos untuk membaiki kendaraan pemobil yang accident itu. Yang accident ya. Ya. Berapa car rental yang bisa dirental? 1 atau 2? Sebelum ini saya ada 1. Jadi saya cadang kalau bisa untuk bank luluskan loan untuk pembelian mobil yang baru nanti, ya bisa dijalankan lagi lah, 1 lah. Berarti 2 ya? Mungkin buat masa sekarang 1, sebab 1 kereta, oke. Ya, sebab yang 1 itu wife saya guna untuk urusan anak-anak sekolah. Oke. 1 kereta kurang lebih per bulan bisa dapat berapa? Bisa dapat berapa di sini? Melebihi 500 ringgit juga. Itu bersih ya? Iya. Neto ya, net ya. Oke, kalau dari sayur mayur daging sudah ada gambaran kira-kira di sini bisa dapat berapa? Mungkin 1.000 bersih. Per bulan ya? Ya. Oke. Selain 3 ide ini, 3 opsi ini ya, ada lagi opsi lain untuk mendapatkan ekstra uang untuk ditabung? Kayaknya seperti udah belum muncul yang baru ya? Belum muncul. Oke. Nah, dari 3 ini menurut Majin, mana yang paling dapat dijalankan sekarang ini?
Sekarang ini yang bisa dijalankan sayur. Oke. Sudah kelihatan ya, jelas apa yang Majin mau lakukan. Nah, Ya. Ini kita bicara mengenai action plan-nya ya Pak. Ya. Kapan nih Bapak mau mulai bisnis penjualan daging dan sayur? Sayur, saya plan mau mulai bulan April ini. April ya? Ya. Oke. Mungkin modalnya berapa ini Pak? Modalnya untuk sekali beli dalam 300 ringgit. Oke, 300 Rm ya. Ya. Kalau modal gimana? Sudah tersedia atau gimana cara dapatkan modal? Ya, modal bisa ada. Sudah ya, udah tersedia ya. Oke. Berarti ini udah bisa dijalankan. Nah, apakah nanti dijual sendiri langsung atau gimana? Namanya cara dilepaskan ke konsumennya? Konsumennya gimana caranya? Saya sendiri langsung jual dari keretanya di pasar begitu? Tidak, saya direct ke rumah-rumah kongsi, pekerja-pekerja ladang. Kebanyakannya pekerja-pekerja bukan warga tempatan Malaysia. Nah, jadi kebanyakannya warga dari Indonesia dan juga dari Filipina. Oke. Jadi sudah ada konsumen yang jelas ya? Iya, ada. Pembelinya sudah ada ya? Ada. Wow, luar biasa ini kan? Oke, berarti kalau dari sini 1.000 saja minimal ya, berarti Pak Majin memerlukan ya 300 lagi, ya kan? Hanya 300. Nah, oke. Baik, kalau menurut saya untuk ini sudah cukup ini ya. Kapan dimulai modalnya, gimana cara untuk melepaskan ke pasar. Nah, kalau soal ini Pak, car rental, ini rencananya kapan mulai Pak? Saya rencananya kalau bulan April semua allowance yang seharusnya saya dapat itu semuanya sudah masuk, seperti allowance pedalaman itu dan allowance gantian sewa rumah semua udah masuk. Jadi saya akan coba ke bank untuk tengok approval bagaimana untuk mengeluarkan sebuah kereta lagi, sebuah mobil. Oke, jadi April itu pengurusan untuk mendapatkan peminjaman dari bank untuk sebuah kereta yang baru ya? Iya. Berarti kalau ini berarti bulan Mei ya sudah bisa mulai rental car-nya ya? Ya, kalau bank sudah approve itu loan, maybe bulan Mei. Oke, Mei. Dari sini bersihnya 500 per bulan. Berarti kalau total dengan sayur mayur dan daging kurang lebih 1.500 ringgit per bulan ya Pak. Berarti sudah memenuhi target tabungan sebulan, bahkan ada lebihnya ya Pak Majin ya. Ya. Puji Tuhan. Berarti Desember target menabung 28.000-nya tercapai ya Pak. Oke. Wah, bagus sekali. Oke, siap diwujudkan Mr. Majin? Ya, siap. Oke. Siap. Ada penolong juga sedang mendengar web saya. Iya, oke, baik. Nah, oke, gimana Pak Majin? Sebuah tahap coachingnya sudah selesai. Gimana menurut Pak Majin dari coaching tadi? Apa yang Bapak dapatkan? Ya, secara pribadi saya
seperti dapat suatu injection baru untuk benar-benar melakukan. Sebab sebelum ini baru cuma dalam perancangan, tetapi ya mana ya mau buat atau gimana, kapan mau mulai begitu. Jadi ya malam ini secara tanpa saya sadari, wah rupa-rupanya saya harus lakukan. Lewat dorongan coach ini saya harus lakukan. Ya. Jadi melalui proses coaching ada yang Pak Majin tidak pikirkan muncul ya. Ya, betul. Yang kedua, melalui coaching motivasi Bapak yang tadinya maksudnya belum berpikir terlalu serius. Ya. Kemudian jadi lebih mengkristal, lebih termotivasi untuk mewujudkan ya. Ya, betul coach, betul. Lebih ada keyakinan untuk mewujudkan, lebih melihat sesuatu lebih jelas begitu ya. Ya, benar Pak, benar. Oke. Perkara yang saya tidak terpikirkan bila coach tanya itu ya membuka kotak pikiran saya untuk memikirkan sesuatu yang tidak ada di dalam kotak pikiran itu. Jalur-jalur pikiran yang baru terbuka gitu ya. Ya, betul coach, betul. Oke. Ya. Jadi menurut Majin, sejauh mana menurut Majin itu powerfulnya coaching? Wah, saya jujur ini kali pertama saya coach. Kali pertama saya secara pribadi di coaching seperti ini. Ya, jujur pribadi ini kali pertama dan saya rasa wow, saya mau lagi akan di coaching untuk seterusnya. Siap ya? Ya siap. Saya rasa luar biasa ini coaching seperti ini bagi saya pribadi luar biasa. Mungkin bagi orang lain udah biasa.